Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk kita semua mendiskusikan tentang pertolongan pertama. Nah, sebelumnya tentang definisi pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberi kepada seseorang yang mengalami cedera atau penyakit mendadak. Pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau yang tiba-tiba haus diberi secara cepat dan tepat sehingga akan meringankan sakit korban sebelum dibantu oleh petugas medis. Tersebut diungkapkan oleh Budiman, Instruktur Palang Merah Indonesia PMI pada pelatihan Palang Merah Remaja. Selanjutnya, prinsip dasar. Terhadap beberapa prinsip dasar dalam pertolongan pertama, seperti keamanan, evaluasi kondisi korban, dan penanganan tepat. Memahami prinsip-prinsip ini memberikan bantuan. Bantuan yang pertama, tenaga sigap. Tenaga sigap, jangan panik, segera lakukan penilaian terhadap kondisi korban. Yang kedua, amankan TKP. Pastikan tempat kejadian aman bagi Anda dan korban sebelum memberikan pertolongan. Yang ketiga, periksa respon. Cek kesadaran korban dengan memanggil namanya atau menggoyangkan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, pendahuluan PMI. Dalam situasi darurat, pertolongan pertama sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Pengetahuan tentang prinsip dan praktik yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai tindakan yang harus diambil dalam kondisi yang sangat kritis. Nah, selanjutnya evaluasi situasi. Sebelumnya memberikan pertolongan pertama, penting untuk evaluasi situasi. Pastikan keamanan diri sendiri dan orang lain. Perhatikan resiko yang ada dan lakukan tindakan dengan bijak. Beberapa kemungkinan fokus evaluasi meliputi 1. Peran PMI dalam industri manajemen proyek. Yang kedua, relevasi sertifikasi PMI. Yang ketiga, program dan layanan PMI. Yang keempat, tantangan yang dihadapi PMI. Yang kelima, masa depan PMI. Selanjutnya, penanganan luka. Dalam kasus luka, langkah pertama adalah membersihkan area yang terkena atau yang jatuh korban itu. Gunakan perban untuk menutupi luka tersebut dan tekan-tekan dengan lembut untuk menghentikan perdarahan atau darahnya. Pastikan untuk memantau kondisi korban secara berkala. Beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan. 1. Mencuci tangannya. Pastikan tangan Anda bersih sebelum merawat luka dan mencegah infeksi. Yang kedua, hentikan pendarahan. Tekan luka dengan kain bersih hingga pendarahannya itu berhenti. Sedangkan yang ketiga, bersihkan luka. Bilas luka dengan air mengalir dengan sabun lembut. Hindari menggunakan alkohol atau hidrogen peroksa dan karena bisa merusakkan jaringan kulit atau jaringan sel-sel kulit. Selanjutnya, pertolongan pingsan. Pertolongan pingsan untuk jika seseorang itu pingsan, pastikan untuk menjaga jaluran pernapasan tetap terbuka dan letakkan korban dalam posisi datar dan angkat kakinya dan setarakan dengan badannya. Jika tidak ada sandar, segera cari bantuan medis. Beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan. 1.
Amankan area, jauhkan lalu lintas atau benda yang berbahaya di sekitarnya. Yang kedua, posisi tubuh. Jika posisi orang bernapas, kondisikannya posisi keadaan miring. Dan yang ketiga, posisi nafas dan denyut nadi. Diletakkan telinga Anda dan didekatkan mulutnya hingga hidung mendengar pernapasannya. Yang keempat, panggil bantuan medis jika korban tidak bernapas secara normal atau sadar atau tidak bernapas, maka segera hubungi rumah sakit terdekat atau hubungi ambulan. Selanjutnya, kesimpulannya. Kesimpulan dari pertolongan pertama itu adalah tindakan awal yang diberikan kepada korban kecelakaan atau sakit mendadak sebelum mendapatkan pertolongan pertama medis profesional. Tujuannya adalah untuk mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk dan meningkatkan peluang kesembuhan. Tingkatan pertolongan pertama bisa beberapa tergantung pada jenis kecelakaan atau penyakit yang dialami korban. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.